Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan membahas berkaitan dengan gaya magnetik pada kawat berarus. Nah, kita lihat di sini, sebentar, ada medan magnetik. Nah, kalau medan magnetik seperti ini berarti arahnya ke dalam ya, ke dalam papan. Nah, misalkan di sini ada kawat. Taruhlah di sini ada kawat. Ada kawat yang dalamnya di sini ada muatan atau ada arus. Misalnya di sini ada muatan dengan panjangnya di sini L, panjang kawatnya. Oke. Nah, seperti yang rumus kita ketahui bahwa kalau misalkan mencari gaya Lorentz itu F sama dengan Q V cross B. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin menghubungkan bahwa adanya suatu gaya magnetik pada kawat berarus, maka persamaan ini akan kita ubah menjadi, nah, kita tahu kalau ini di sini ada Q muatan ya, atau kita tulis Q juga di sini nggak apa-apa, Q. Kemudian di sini ada kecepatan. Nah, kecepatan itu kita bisa tulis bahwa kecepatan itu sendiri V itu sama dengan panjang persatuan waktu ya. Jadi S per T, atau kita karena di sini berkaitan, kita ingin mengkaitkan dengan suatu kawat di sini, maka panjangnya kawat ini kita tulis sini L. Jadi kalau dalam satuan dimensi juga sama ya, jarak, panjang. Di sini kita bisa tulis S, atau karena kita sedang berbicara soal kawat di sini, maka kita ganti S ini dengan L ya. Jadi L per satuan waktu. Jadi kita bisa ganti V ini dengan L per T cross B. Nah, sekali lagi V ini kita ganti dengan L per T. Nah, kalau kita lihat di sini juga, kalau ada muatan, ada per waktu juga. Nah, kita bisa ubah. Nah, kalau kita lihat di sini ada Q per waktu, kemudian L cross B. Nah, kalau kita lihat di sini ada Q per T. Ingat bahwa arus adalah muatan per satuan waktu ya. Jadi kita bisa ganti F sama dengan I L cross B. Nah, ini adalah suatu rumusan gaya magnetik pada kawat berarus. Nah, kita bisa mendapatkan F sama dengan IL cross B ketika kawat, kasusnya kawat ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini gaya magnetik, kalian juga bisa gunakan aturan tangan kanan ya. Kalau aturan tangan kanan itu ibu jari itu adalah arusnya di sini I. Sementara 4 jari itu bisa pakai kita adalah B. Nah, arah telapak tangan ini adalah F-nya. Nah, tapi yang biasa kita pakai adalah skrup atau mur ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, gaya magnetiknya ke arah dalam ya. Medan magnetiknya ini ke dalam. Nah, kemudian kita lihat kalau misalkan arah arusnya, misalkan arahnya ke sana, misalkan arah arusnya ke sini. Nah, ini medan magnetiknya, arahnya masuk ke dalam. Lihat ujung ini ya, ini depannya. Ini masuk ke dalam, ini adalah B, misalkan ini B, medan magnetiknya, dan ini adalah arah arus. Nah, kalau misalkan arah arusnya dia ke bawah, maka kalau kita lihat di sini ada F sama dengan IL cross B, seperti halnya QV cross B. Kalau misalkan IL cross B berarti dari L ke B. Nah, kalau ini kan misalkan ini adalah arusnya, ini arus. Nah, arusnya ke sini, sementara nah
medan magnetiknya B masuk ke dalam. Jadi ini. Nah, kita bisa putarkan kalau aturan skrup. Misalkan ini I, sekali lagi ini B ke bawah. Jadi dari I L cross B. Jadi kita bisa putar IL cross B. Nah, putarnya ke sini ya. Jadi bisa putar ke arah kanan. IL cross B. Kalau kita putar ke arah kanan, seperti kita sedang memutar skrup, maka arah skrupnya ini E, I, ini B. Kalau kita putar, maka gayanya adalah arahnya ke sini ya. Nah, ini adalah arah gaya. Nah, ini arah gayanya. F-nya berarti arahnya ke arah kanan. Nah, kalau misalkan arusnya misalkan ke sana, misalkan arah arusnya ke sana, misalkan arah arusnya ke sana, berarti I-nya ke sana, medan magnetiknya ke sana. Nah, arusnya ke atas, medan magnetiknya ini ke bawah. IL cross B, berarti ini I, ini yang masuk ke dalam ini B. IL cross B, putar, maka gaya magnetiknya ke arah kiri sini. Nah, ini yang spidol hijau adalah arah gaya F-nya. Oke, ini arus, ini medan magnetik. Ini medan magnetiknya yang arah ke dalam, jadi arah F-nya ke sana. Atau kalau misalkan mau menggunakan aturan tangan kanan, ini I, sekali lagi ini I, arah arus, kemudian ini adalah B. Nah, ini arah arus, ini B-nya ke 4 jari ini adalah B. Nah, kalau misalkan telapak tangan ini adalah arahnya. Jadi ini arahnya ke sini. Jadi kalau misalkan arah arusnya I ke sana, kemudian medan magnetiknya ke sana, 4 jari ini medan magnetik B, maka arusnya adalah ini. Kalian bisa gunakan aturan tangan kanan juga, bisa menggunakan skrup juga bisa ya. Oke, kalau arusnya I ke atas, medan magnetiknya B yang 4 jari ini 1 2 3 4 ke arah dalam, ini I, maka arah F-nya ini adalah F-nya telapak tangan ini ke sini. Ya. Ini kalau kita menggunakan aturan tangan kanan. Ini adalah gaya magnetik pada kawat berarus. Jadi diturunkan dari persamaan gaya Lorentz Q V cross B. Nah, jadi kenapa bisa IL cross B? Jadi dari sini. Jadi L ini adalah panjang kawatnya. Atau kita bisa tulis juga F sama dengan IL B sin theta. Nah, I B sin theta. Theta adalah sudut antara arus dan B-nya. Ya, sudut antara I dan B.